Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya Yudi Gunawan. Saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya dengan materi terkait sejarah demokrasi. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Sugeng Budi Raharjo. Jadi di sini kita akan membahas 5 poin ya. Pertama itu sejarah demokrasi. Selanjutnya kita akan membahas arti demokrasi. Kita juga akan menjelaskan ya terkait bentuk-bentuk demokrasi. Lalu ada demokrasi berdasarkan filosofi negara dan yang terakhir keadaan demokrasi di Indonesia sekarang gitu. Dan saya akan berbagi pendapat saya terkait demokrasi yang ada di Indonesia. Jadi kita masuk ke poin pertama terkait sejarah demokrasi ya. Jadi awalnya tuh UNESCO mengumpulkan 100 kurang lebih 100 sarjana ya dari berbagai negara dengan tujuan untuk membahas isu-isu terkait demokrasi. Ya kan mereka bertukar pandangan, pengetahuan dan pengalaman terkait sistem pemerintahan di negara mereka masing-masing ya. Jadi di sana itu mereka menggali dengan perspektif berbeda terkait sistem pemerintahan, terus juga mengedukasi dan memperkuat pemahaman. Lalu juga membangun jaringan internasional itu di mana mereka berkumpul dari berbagai negara untuk membahas terkait sistem pemerintahan dan sharing lah satu sama lain gitu untuk mencari tahu terkait demokrasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas arti dari demokrasi itu sendiri. Ya kan tadi sebelumnya kita bahas terkait sejarahnya, kita sekarang membahas arti demokrasi gitu. Jadi secara etimologis demokrasi ini dibangun dari dua kata ya dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan kratos yaitu berkuasa gitu. Jadi secara nggak langsung demokrasi ini tuh rakyat berkuasa gitu. Yang mana kita tahu bahwa ada kata-kata dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Jadi rakyat yang berkuasa gitu di sistem demokrasi gitu. Cuman penerapan demokrasi ini di berbagai negara nih berbeda-beda gitu. Ya kan mungkin berdasarkan wilayah demokrasinya kayak gimana tuh berbeda-beda. Mungkin ada di satu wilayah di mana rakyatnya nggak berkuasa gitu, berbanding terbalik dengan pengertiannya yang mana rakyat berkuasa gitu. Ya, jadi selanjutnya kita akan membahas terkait bentuk demokrasi ya. Jadi yang paling banyak digunakan itu ada dua jenis. Yang pertama itu sistem presidensial dan kedua sistem parlementer. Pertama kita membahas terkait sistem presidensial terlebih dahulu. Yang mana di sistem ini presiden nih dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Itu ya kan dan dengan keadaan di mana presiden ini menjalankan pemerintahan gitu. Jadi pemimpin di pemerintahan di negara tersebut. Ya kan dan mana negara-negara yang menjalankan sistem presidensial ini ada Amerika Serikat, ya kan ada Brazil dan kita Indonesia gitu. Nah, selanjutnya ada sistem parlementer ini berbeda sama sistem presidensial. Kalau presidensial kedudukan tertingginya presiden menjalankan negara, kalau di parlementer nih yang menjalankan negara nih perdana menteri itu. Presiden ataupun raja ataupun sultan gitu jadi bahasanya jadi icon atau jadi simbol aja gitu. Yang menjalankan negara itu perdana menteri di sistem parlementer gitu. Dan negara-negara yang menganut sistem ini ada Belanda ya, Denmark dan Inggris. Next ya. Jadi selanjutnya kita bahas terkait demokrasi di berbagai negara ya berdasarkan filosofi negaranya. Kalau sebelumnya ini kita bahas terkait bentuk dari kepemimpinan antara presidensial dan parlementer. Nah, kalau selanjutnya kita bahas terkait filosofinya berdasarkan filosofinya nih. Jadi ada dua ya yang banyak dipakai negara-negara itu. Pertama itu ada demokrasi liberal dan demokrasi komunisme.
Itu pertama kita bahas terkait demokrasi liberal terlebih dahulu ya. Di mana di sistem demokrasi ini kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat pemerintahan gitu. Di mana kepala negara di sistem ini tuh memiliki kedudukan yang nggak dapat diganggu gugat, ya kan, dengan masa jabatan juga yang nggak tentu lamanya nih. Di sistem ini negara-negara yang menganut sistem ini ya ada Amerika Serikat, ada Jerman dan Prancis. Itu. Nah, selanjutnya ada demokrasi komunisme, sistem demokrasi komunisme gitu. Nah, di sistem ini nggak ada partai oposisi gitu. Jadi di negara-negara yang menganut sistem ini mereka cuma punya satu partai gitu, partai tunggal gitu. Semua kekuatan terkonsentrasi pada satu orang pemimpin di partai komunis tersebut gitu. Hak perorangan sangat dibatasi dan keputusan diambil berdasarkan mayoritas gitu. Jadi nggak boleh ada siapapun, nggak boleh ada suara dari manapun, cuma ada satu partai yang bisa berkuasa gitu, dan suara itu diambil dari mayoritas. Di sini ada contoh ya negara yang menganut sistem komunisme, ada China, ada Korea Utara itu, dan ada Vietnam. Nah, dan poin terakhir yang akan kita bahas terkait demokrasi di Indonesia. Sebenarnya saya rasa demokrasi di Indonesia ini sudah baik ya penerapannya ya. Seperti kita tahu, demokrasi di Indonesia ini mencerminkan nilai-nilai filosofis dari Pancasila itu sendiri. Ada ketuhanan, ada kemanusiaan, persatuan Indonesia, terus juga keadilan sosial gitu. Nah, di sini juga ada poin-poin kan, kedaulatan rakyat, menegaskan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat, terus keberagaman, toleransi, serta gotong royong juga gitu. Yang mana ini semua tuh cerminan lah dari demokrasi di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila gitu. Mungkin kalau menurut saya masih ada beberapa penyimpangan ya yang dilakukan oleh beberapa oknum bisa dibilang gitu, yang mencoreng demokrasi Indonesia. Mungkin kayak kasus-kasus korupsi, terus penyimpangan kekuasaan, dan saya rasa hal tersebut bisa apa ya, sedikit-sedikit dikurangi lah, ya kan, agar Indonesia ini menjadi negara yang lebih demokrasi gitu. Terus eh, kebebasan berpendapat juga saya rasa ke belakangan ini sudah makin makin bagus ya, kebebasan berpendapat. Jadi itu sih pendapat saya terkait demokrasi Indonesia, sudah baik penerapannya dari kalangan bawah, menengah, dan atas, juga dari kalangan mahasiswa, dari mungkin pejabat-pejabat udah bagus, cuman ada sedikit apa ya, perlu perbaikan lah ya kan, terkait demokrasi di Indonesia gitu. Mungkin itu saja yang saya rasa bisa saya sampaikan. Kita tadi udah bahas terkait sejarah demokrasi, arti demokrasi, terus juga kita bahas terkait sistem-sistem demokrasi ya. Ada parlementer, ada presidensial, terus ada filosofi ya, demokrasi, dan terakhir nih pendapat saya terkait demokrasi yang ada di Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan tadi itu bermanfaat, bisa diambil ilmunya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.